Halo semuanya, selamat datang di Debat Kasur. Tempat debatnya Pak Sutri biar makin erat. Di mana terjadi debat paling nyentil ala Pak Sutri kekinian yang isinya bukan cuma drama, tapi juga realita dan kejujuran satu sama lain. Ngeri, karena nanti malam beneran debat kasur. Ini debat serius ya, awas deh. Enaknya sebelum jujur-jujuran dan sharing pendapat kita masing-masing mengenai salah satu topik kontroversial yang akan dibahas, kayaknya kita kenalan dulu gak sih? Aku Syifa Labita, seorang digital content creator di bidang lifestyle dan fashion, serta merupakan seorang ibu dari 2 anak. Hai, aku Agung. Profesi aku menjadi pendamping hidup si digital content creator cantik ini. Di sebelah aku, Syifa Labita. Asik. Nih, ayo Gung, kita bahas debat apa hari ini? Oke, pertanyaan pertama. Haruskah istri selalu tampil cantik dan siap melayani suami kapan aja? Buat para suami, dengerin baik-baik. Dan buat para istri, jangan takut jujur. Nah, Beb, aku pernah baca di TweetX. Katanya istri itu harus tetap menarik dan selalu siap buat melayani suaminya. Setuju atau enggak? Itu kamu nanya beneran pengen tahu pendapatku atau karena kamu ngerasain hal yang sama? Which is kamu setuju? Kalau boleh jujur ya setuju. Ya kadang aku ngerasa kamu berubah. Dulu kamu suka semprot parfum, pakai bedak, terus sekarang ya kayaknya daster jadi baju harian kamu ya. Ini kalau di rumah ya. Nah dulu tuh kamu waktu awal-awal sama aku tuh tiap hari pasti dandan cantik. Ya excited banget lah buat tampil ketemu aku. Karena ya Gung ya, setelah jadi ibu tuh semuanya tuh ikut berubah. Tidur aku cuma 2 jam, kadang mandi pun aku tuh suka kelewat. Terus bukan aku tuh nggak peduli sama penampilan aku, tapi karena aku tuh lagi berusaha bertahan biar enggak tumbang Gung. Aku tahu kamu pasti capek sayang. Kamu berkorban semua ini itu untuk demi keluarga kita. Dan aku juga pengen kamu jangan sampai lupa sama diri sendiri. Itu aja sih pesan aku buat kamu. Jadi maksudnya kamu setuju sama komentar itu? Enggak gitu maksud aku. Gini Gung, aku ngerti kok maksud kamu. Dan aku juga sadar kalau aku bukan versi aku yang dulu. Tapi kamu juga perlu tahu semua ini bukan karena aku gak peduli. Aku tuh tetap sayang sama diri aku dan aku juga tetap sayang sama kamu. Aku tuh masih pengen tampil cantik dan masih pengen jadi istri yang menarik buat kamu. Tapi jujur ya Gung ya, aku tuh jadi seorang wanita pasti pengen ada di fase hidup yang bikin aku tuh harus terus-terus milih mau rawat anak atau rawat diri. Itu kadang aku tuh capek, kadang kehabisan tenaga buat dua-duanya. Aku tuh tetap berusaha loh ngerawat diri, kayak tiap malam tuh aku tidur lebih awal daripada aku skincarean, terus aku juga tiap malam pakai body lotion biar kulit aku tuh nggak kering, terus aku ganti underwear tiap hari walaupun aku belum mandi, terus aku tuh juga ngerawat diri dengan cara yang beda, tapi itu emang nggak kelihatan. Nah aku tuh cuma lagi berjuang untuk tetap ada, untuk tetap utuh buat kamu, buat anak kita, dan buat diri aku sendiri. Kadang itu salah satu bentuk cinta nyata yang paling nyata. Gung, jangan ukur cintaku tuh dari aku makeup atau parfum. Coba deh ukur cintaku tuh dari gimana aku berdiri walau aku tuh pengen rebahan. Ukur dari aku tuh gimana pengen nyiapin semuanya. Padahal tuh diri aku tuh belum kurus sama sekali. Biasanya kan perempuan itu ngerasa kalau habis lahiran kan perubahan bentuk badan ya. Tapi tuh kalau aku tuh nggak gitu. Lihat nih aku tuh masih ramping. Yang aku rasain tuh perasaan aku tuh beda gitu loh Gung. Gini ya, aku tuh udah ngerawat, bersihin, pakai produk yang direkomendasiin orang-orang, ganti underwear tiap hari, tapi tetap aja masih muncul bau. Aku tuh jadi makin ngerasa risih sama diri aku sendiri loh Gung, karena udah nyoba macem-macem, tapi tuh hasilnya tetap gitu-gitu aja. Kayak udah effort, tapi tetap nggak berhasil loh. Maaf ya aku jadi kebawa emosi karena aku tuh gak nyaman sama diri aku sendiri, gimana kamu? Makanya bukannya aku ngejauh, tapi karena aku malu aja. Sayang, kamu tuh udah berusaha banget. Aku udah dengerin semuanya. Dan aku ngerti sekarang kamu bukan berhenti peduli. Kamu lagi berjuang dan aku nggak pernah lihat kamu kurang apa-apa. Kamu nggak sendirian, kita jalanin bareng-bareng. Aku temenin kamu. Karena buat aku deket itu bukan pas kamu lagi baik-baik aja. Tapi tetap ada justru pas kamu lagi butuhnya untuk ditemenin. Kamu sempet bilang kamu lagi pakai apa tuh Femin Wash yang brand Mama Choice ya? Iya, kok kamu hafal sih? Kok kamu hafal mereknya? Iya dong, kan aku udah kasih stok di kamar mandi gara-gara kamu repurchase terus. Menurutku ya, buat aku yang udah pernah jadi bumil dan busue, emang tuh penting banget buat pilih produk yang udah diformulasikan khusus. Formulasi khusus tuh kandungannya lembut, nggak ada pewangi buatan dan aman buat dipakai setiap hari.
Rasanya tuh kayak lebih bersih, lebih nyaman. Nah, aku pribadi ngerasa aku tuh cocok banget pakai Mama's Choice Refreshing Feminine Wash ini karena bantu aku balikin rasa percaya diri aku lagi. Nah, key ingredientsnya ini dia ada prebiotiknya, jadi bisa bantu jaga keseimbangan bakteri baik di area kewanitaan aku. Hafal banget ya, kamu juga suka banget ya sayang. Kelihatan sih kalau produk Mama Choice ini sudah tested in Singapura. Iya dong, aku hafal banget karena sejauh ini tuh salah satunya feminine wash yang paling cocok di area sensitif aku. Ternyata ya, hal sederhana yang kayak jaga kebersihan itu bisa bantu banget bikin aku lebih nyaman sama diri aku sendiri dan efeknya ya juga ke hubungan kita lebih kerasa. Itu menurut aku sih normal banget ya, apalagi aku tuh sebagai seorang ibu tuh punya anak juga karena udah keburu kebanyakan capek sih. Capek ngurus rumah, capek ngurus anak, jadi ketika pas pengen berhubungan tuh kayak udah capek duluan gitu loh. Itu sih kalau aku ngerasain, jadi wajar aja kalau nggak bergairah ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan aja sama Mama, kalau ya aku juga yang kerja juga kadang capek, entah pikiran pengennya sampai rumah pengennya langsung istirahat, pengen tidur aja gitu rasanya. Tapi kalau papanya lagi mau banget, tapi mamanya nolak, papa sedih nggak? Kadang agak kecewa sedikit sih Kak. Papa biasanya kalau misalkan kejadian kayak gitu nolaknya kayak gimana ke papa? Jangan deket-deket deh. Capek tau gak sih? Gitu. Tapi kan kalau lagi baik ya udahlah kasih aja. Iya bener-bener. Gung, tapi aku tuh pernah baca katanya kalau istri tuh kalau suami minta itu nggak boleh nolak. Itu benar nggak sih? Soalnya kan kalau akunya capek kan kasihan juga. Menurut kamu itu benar nggak sih? Tapi kan pasangannya juga harus ngerti gitu loh. Ya menurut aku sih setuju, benar. Cuman kan memang itu kebutuhan. Tapi aku sebagai suami kamu, aku mengertilah perasaan kamu gimana. Ya sudah, walaupun aku lagi kepengen banget, sedangkan kamu lagi capek, oke, aku nggak akan maksa kok buat kamu. Walaupun sedih dikit sih. Kalau menurut aku kita itu nggak usah ngikutin kata orang lain lah. Yang penting kita saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Ih, kamu bijak banget deh, aku jadi terharu. Aku mau cerita deh. Jadi kan waktu itu kan anak-anak udah pada tidur, terus aku mandi, aku ngerawat diri aku, ngebersihin diri aku semuanya. Dan di situ tuh aku bener-bener kayak mikir kayak aku tuh kayak apa ya, kayak ngerasa diri aku tuh kayak balik lagi loh, bener-bener fresh. Makanya aku tuh kayak ngerasa hal sekecil kayak mandi aja itu tuh bisa ngebalikin diri aku lagi gitu. Iya, aku juga ngerasa kok diri kamu tuh balik lagi kayak dulu. Aku juga senang bisa ikutin prosesnya. Makasih ya, tapi aku nggak janji bisa balik lagi kayak aku yang dulu waktu awal pacaran. Tapi aku janji aku bakal jalan bareng kamu selama masa pernikahan ini. Gung, tapi momen kayak gini tuh beneran langka banget loh. Aku tuh di kamar mandi diem, terus aku tuh inget banget aku pakai Mama's Choice Refreshing Feminine Wash ini. Aku tuh jadi lebih ngerasa lebih bersih, lebih seger, dan lebih dirawat. Padahal itu cuma personal hygiene aja loh, tapi aku bener-bener ngerasa ini tuh bener-bener ngerawat aku banget. Nah, selesai nih debat kasur hari ini. Buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat. Kalau hubungan itu nggak melulu soal tampilan luar, tapi soal saling dengerin, saling ngerti, dan saling jaga. Dan kadang rasa sayang itu dimulai dari hal sederhana, dari ngerasa cukup, ngerasa didukung, dan ngerasa nyaman. Sama diri sendiri dulu baru bisa utuh ke pasangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Debat Kasur. Dan semoga makin dekat, makin ngerti, makin gercep beneran di debat kasurnya.